Laporan dan analisis transaksi keuangan PPATK menemukan adanya pendanaan dari luar negeri yang diterima oleh 21 bendahara partai politik di tanah air selama periode 2022-2023. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana saat ditemui dalam jumpa pers refleksi kerja PPATK di Jakarta. Meski tak merinci daftar parpol yang dimaksud, namun PPATK memastikan telah terjadi peningkatan penerimaan dana. Selain jumlah transaksinya yang meningkat, nilainya pun melambung tinggi. Dari yang penerimaan dananya hanya 83 miliar rupiah pada tahun 2022, meningkat menjadi 195 miliar rupiah pada tahun 2023. Namun bendahara yang dimaksud bukan hanya bendahara umum, melainkan juga bendahara partai dari berbagai wilayah. Untuk mendalami informasi ini, kami sudah terhubung dengan Danang Trihartono, PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK. Selamat sore, Pak Danang. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Danang, dari data yang disebutkan oleh Pak Ivan tadi terkait dengan aliran dana ratusan miliar rupiah dari luar negeri yang diterima 21 bendahara parpol, apakah ada yang terindikasi sebagai transaksi mencurigakan? Ya, kalau dari database kami bahwa transaksi keuangan mencurigakan itu kan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, pola maupun istilahnya kebiasaan transaksi nasabah. Jadi apabila memang transfer dana dari luar negeri itu menunjukkan unsur-unsur pola-pola transaksi mencurigakan, tentu datanya akan disampaikan ke PPATK sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. Dan memang dari data yang ada di kami itu terdapat laporan terkait dengan bendahara parpol tersebut, Mbak, sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. Tapi tidak semua yang menerima transfer dari luar negeri itu langsung masuk transaksi keuangan mencurigakan, tapi ada beberapa yang memang transaksinya dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Gitu. Baik, apakah artinya peningkatan penerimaan dana dari luar negeri secara signifikan di tahun politik ini adalah hal yang lumrah terjadi? Kalau data di tahun 2019 seperti apa, Pak Danang? Ya, kalau kita lihat kontestasi 2019 maupun kontestasi beberapa pilkada sebelumnya, memang ada peningkatan transaksi keuangan, termasuk transaksi keuangan dari luar negeri. Itu yang dasarkan data riset kami begitu. PPATK juga menemukan laporan transaksi besar dari luar negeri yang melibatkan 100 caleg. Apakah pembelian barang ini seluruhnya terkait dengan kampanye, Pak Danang? Ya, kalau kita identifikasi lebih lanjut bahwa yang pertama perlu clear bahwa transaksi di luar negeri belum tentu transaksi mencurigakan. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa transaksi dari luar negeri ini berbagai macam, baik dari entitas ke individu dalam arti ini DJT tadi dari perusahaan di luar negeri ke pribadi DJT, ataupun dari nama perorangan di luar negeri ke pribadi DJT, ataupun ke perusahaan di mana DJT tersebut dia sebagai pemilik, pemegang saham ataupun pengurus. Nah, ini datanya semua ada di kami dan itu akan kami teliti lebih lanjut latar belakang atau motif dari transaksi-transaksi tersebut. Apabila memang terindikasi ini transaksi bisnis biasa ya artinya hal yang wajar gitu ya. Dan apabila memang transaksi misalnya usaha masuk ke rekening pribadi para DJT tersebut, nah ini perlu hati-hati juga. Apakah ini tujuannya penghindaran pajak atau tidak? Kalau ada indikasi unsur penghindaran pajak, tentu akan kami sampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Ada transaksi usaha tapi masuk ke rekening pribadi yang kemungkinan besar tidak dilaporkan di SPT yang bersangkutan. Jadi begitu. Oke, lalu apa tindak lanjut PPATK atas temuan-temuan ini? Apakah akan berkoordinasi atau mungkin sudah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk langkah selanjutnya, Pak Danang? Ya, jadi setiap laporan yang transaksi keuangan mencurigakan maupun transaksi lainnya, ini akan kami lakukan proses analisis dan pemeriksaan. Nah, dari proses analisis dan pemeriksaan itu ada dua hal. Yang pertama adalah source of fund-nya, dana masuknya ini apakah dari sumber yang legal atau ilegal.
Nah, kalau memang sumber ilegal, nah ini kami lihat dulu dari unsur tindak pidananya apa. Nanti kami sampaikan sesuai dengan penyidik yang berkompeten terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut. Lalu penggunaan dananya. Nah, terkait dengan kontestasi sekarang, penggunaan dana ini kami lihat apakah ada indikasi nanti digunakan untuk politik uang ataupun penggunaan dana yang melanggar perundang-undangan di bidang pemilu. Nah, apabila ada unsur pelanggaran tersebut, tentu saja kami akan sampaikan ke Bawaslu tanpa melihat sumbernya ini legal atau ilegal. Kami lihat dari sisi penggunaannya. Apabila ada pelanggaran di ketentuan undang terkait dengan pemilu, ini akan kami sampaikan ke Bawaslu. Nah, sudah beberapa laporan yang hasil analisis yang kami sampaikan, baik ke penyidik atau penegak hukum terkait dengan dugaan tindak pidana maupun ke Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran di bidang pemilu. Gitu, Mbak. Kalau kemudian dari dana yang ditelusuri ini memang ditemukan ada yang terindikasi transaksi mencurigakan, apakah PPATK bisa mengumumkan kemudian parpol yang terkait kepada publik sebagai bentuk transparansi atau perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bawaslu, Pak Danang? Ya, tentu saja ada ketentuan perundang-undangan yang melarang PPATK untuk menyampaikan informasi yang pihak terlapor ke PPATK kepada publik ataupun kepada pihak yang tidak diperbolehkan sesuai dengan undang-undang, dan itu ada ancaman pidananya gitu. Jadi tetap saja bahwa hasil analisis atas laporan transaksi keuangan mencurigakan itu akan kami sampaikan ke instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil analisis ataupun hasil pemeriksaan atas laporan transaksi keuangan mencurigakan ataupun laporan-laporan terkait lainnya. Begitu, Mbak. Baik, Pak Danang, saya ingin konfirmasi sekali lagi. Artinya data yang diungkap oleh Pak Ivan ini baru sekedar pengungkapan data adanya peningkatan transaksi dari luar negeri. Tidak bisa disebutkan bahwa seluruhnya adalah terkait dengan atau ada indikasi transaksi mencurigakan. Ya, kalau terkait dengan luar negeri ini kami sampaikan bahwa terjadi lonjakan. Jadi buat awareness semuanya bahwa ada loh transaksi-transaksi dari luar negeri ke bendara maupun DJT yang meningkat menjelang pemilu ini. Nah, yang jadi perhatian kami juga bahwa di Undang-Undang Pemilu ini dilarang menerima sumbangan tuh dari luar negeri gitu ya. Nah, kami akan lihat secara pasti apakah tujuannya ini adalah untuk pendanaan terkait dengan kontestasi ataupun terkait dengan usaha yang bersangkutan. Nah, ini kan harus benar-benar clear dari kami sehingga nanti Bawaslu bisa menindaklanjuti dengan lebih lanjut gitu ya. Jadi tujuan kami mengungkapkan bahwa ini untuk awareness kita semua, dan PPATK akan terus bekerja untuk mengawasi pemilu ini berjalan dengan baik. Baik, kami tunggu tindak lanjut dari PPATK dan Bawaslu juga tentunya. Terima kasih Pak Danang Triharyono, Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK.